bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Siapa mereka? Mereka yang terima uang ketika pilkada. Tapi apakah setelah kumpul di sini setan menyerah? Oh tidak, nagoda kau lagi. Jangan kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka ibu-ibu yang pegang HP orang kena godaan setan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Senangnya nih bapak-bapak. Ibu bapak diam, diam. Ibu-ibu diam, diam. Bapak-bapak lagi dengar. Ayo, ini pidato dulu, jangan kasih malu orang bos. Ayo, bapak-bapak, kencang pak. Ayo. Ibu-ibu diam, ibu, dengar ini bapak-bapak. Salatullah. Lobe, ini memang poligami. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, kau yang bilang, bukan saya bilang buat itu kamu ini semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja nih, jangan marah. Contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Beling-beling. Oh, didapat sama polisi, dikejar. Jangan lari. Tambah lari dia. Nah, bilang polisi, jangan lari. Makin lari, polisi nggak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya, tidak nyambung. Kalau Satpol PP besar perutnya wajar-wajar sih. Kejar, terpaksa polisi tembak peringatan. Jangan lari, masih lari, tembak kedua kalinya ke langit. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa polisi lumpuhkan, tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku, kenapa? Bagaimana caranya kakinya ku tembak dan kepalanya nak kena? Nah, bila soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan musuh polisi, bu. Ini polisi Indonesia baik-baik. Ibu-ibu, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, rumah dirampok, anak gadis dibunuh, suami dibunuh, harta diambil, ibu rekam, foto, kita tahu pelakunya, lalu kita datang ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar orangnya, ini pelakunya, dia ambil saya punya harta, dia bunuh suamiku sama anakku, tolong kejar dia. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Apa? Untung ada polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, gak bisa maju mobilku, gak bisa mundur. Saya baca Yasin sudah 2 kali hatam, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat Ustaz, selesai. Makanya jangan musuh polisi, karena udah, kalau hilang motormu siapa kau cari? Bu Imam, tidak ada apa. Siapa dicari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP dan minta juga uangnya. Oh langgar, kau dah lihat di rambu-rambu. Kau lihat ji Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau dah lihat Kak? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka hubbi aklil haram, suka makan makanan haram.
Siapa mereka? Mereka yang terima uang ketika pilkada. Ibu-ibu sekarang politik praktis juga. Gampang ibu, ini ada majelis taklingku 30 orang, saya bisa atur, tapi belikan kami seragam. Pakatkan. Nakatang habis cale. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyawa. Ada begitu di sini dulu. Nah, banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Nalarang menyogok tapi dia bilang wani piro. Kodala. Termasuk pegawai negeri sipil yang diterima gara-gara nyogok. Ini pegawai, kalau anggota DPR 5 tahun sih Pak, 5 tahun, untung kalau dia 10 tahun. Kalau pegawai negeri, dia masuk nyogok 300 juta, dia bayar sawah untuk masuk, maka sepanjang kau terima itu uang usaha panjang itu kau makan uang haram. Termasuk gaji pensiunnya. Kalau suku bilang gaspol. Maka bapak yang sudah terlanjur nyogok masuk pegawai negeri minta pensiun dini. Ya saya serius ini. Ya? Pun kalau tidak, alhamdulillah kerja dengan baik. Ya? Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan jaksa, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengar undangan ceramah ini, maka setan menggoda kita. Jangan mau datang, jangan kau datang, panas, mak usah-usah kali pakmu. Jangan mau datang, jangan mau macam mana bapakmu. Jangan mau datang, setengah mati, panas. Maka yang tidak datang kena godaan setan. Alhamdulillah Bapak Ibu datang, berarti mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah kumpul di sini setan menyerah? Oh tidak, nagoda kau lagi. Jangan mau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka ibu-ibu yang pegang HP, orang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih tahu sini-sini. Simpan saya dulu HP itu silakan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Senangnya ini bapak-bapak. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Bu, simpan dulu. Selama ibu pegang HP pasti ibu tidak perhatikan ceramah. Yang ibu perhatikan handphone. Simpan dulu, ya. Simpan dulu. Simpan. Gue tahu gitu dari gini. Mau sekali dilihat jalannya. Simpan dulu HP-nya bu, simpan. Saya tidak mau ceramah kalau ada rekam. Simpan dulu. Bisa? Sudah. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? 10. Cacat gitu. Ada kaki kita tuh 20.
Ini 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak benar jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa mencatat air hujan? Kenapa Ibu? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Banyak sekali dan jatuhnya sama-sama. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak bareng-bareng jatuhnya dan cepat, nggak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apakah mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang turun di laut, kucatat yang jatuh di daratan, semua aku catat. Tak setetes pun tidak kucatat yang kamu. Subhanallah. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari-jari. Ya Muhammad, kata malaikat ini, ada satu yang tidak bisa kucatat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di lapangannya rumah jabatan Bupati Luwu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu saat itu, maka saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan bagi mereka. Maka kalau kumpul di begini jangan lewatkan. Mari selawat. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini. Pimpin untuk selawat bareng-bareng, karena di situ Allah turunkan lebih banyak pahala daripada air hujan. Maka saya mau dengar dulu kita selawat. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa Ibu? Bapak-bapak diam dulu ya, merasa jadi setelah laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu ini ya. Ayo Bu, ikut sama saya, kita selawat. Kasih keras menonton ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu janda kalau nak telepon ke suaminya, orang jangan kasih mendayu-dayu suara tak. Dan bilang Pak Kadis, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Pak Kadis hendak nafsu? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja kamu. Candeda. Coba kalau ditelepon ibu janda yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berhenti nih, tidak ada telepon aku besok. Mereka kancam dulu ini. Ini Waalaikumsalam. Mengidek kok. Ibu bapak diam, ibu-ibu diam. Bapak-bapak lagi dengar. Ayo, ini pidato dulu, jangan kasih malu nerobos. Ayo, bapak-bapak, kencang Pak. Ayo. Ibu-ibu diam Ibu, dengar ini bapak-bapak. Salatullah. Lobe, ini mimo poligami loh. Ayo rame-rame semua, ibu bapak adek, yuk. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, dan Forkopinda. Teristimewa yang saya muliakan Ibu Kajari Luwu yang hadir juga di tempat ini, yang mudah-mudahan semoga Allah rahmati. Amin. Ini ulang tahun ke-14. Karena waktu yang terbatas saya cuma mau kasih resep. Dari dulu kita dengar orang Islam sudah tahu. Nah, kalau kau mau sukses dunia akhirat, 2 resepnya. 2 na bawang aja namanya keculitan. Apa itu? Hablum minallah. Yuk kita hafal semua tuh. Mau kau selamat lino akhirat, hablum minallah mu perbaiki, hablum minannas mu sempurnakan. Enak kalian kajari di dunia, kajari di akhirat. Bupati di dunia, bupati juga di akhirat.
Jangan sampai kita bupati di dunia, penghuni neraka di akhirat. Jangan sampai kita anggota dewan terhormat di dunia, kita bahan bakar api neraka di akhirat. Maka kalau mau, dua saja resepnya. Gampang kata Allah, dua saja. Lebih susah resepnya jadi bupati. Bikin tim sukses, habis uang, belum tentu menang. Iya toh? Nah ini dua saja resepnya. Apa itu? Hablum minallah, hablum minannas. Apa hablum minallah? Hubunganmu kepada Allah. Sebelum kau baik puasa, sebelum kau datang haji, sebelum kau datang bersedekah, berzakat, maka pertama yang harus kau sempurnakan, perbaiki sholatmu. Ini dulu. Saya kasih contoh. Pak Bupati, ada ajudannya tuh? Ada? Coba biar Pak Bupati panggil ajudan. Itu ajudan biar lagi santai-santai makan kuaci. Ajudan, siapa? Siapa bu? Ayo, biar lagi makan jalan kote. Nah, gua jalan kote, nah siapa bu perintah? Coba nanti ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu bu. Bilang mako dinda lehermu. Coba, begitu takutnya kita sama manusia. Padahal opo ada hilang jabatannya, ada pensiunnya, ada wafat, takutnya minta ampun. Kenapa? Karena kita berharap mudah-mudahan bisa naik pangkat jabatan dan belum. Iya. Padahal dia tidak suka kau Pak Bupati, tapi istrinya beliau tidak suka kau tidak jalan urusan. Makanya ibu-ibu PKK ini menentukan juga. Ya, mau kasih naik kepala dinas suaminya lebih dari sama-sama PKK. Pada demi Allah, kalau bapak mau baik, perbaiki sholat. Kenapa saya kasih contoh tadi bupati? Karena kalau kau mau baik kantor, mau baik pangkatmu di kantor, dekat sama pimpinanmu. Kalian mau baik dunia, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Bukan ketua DPR. Siapa yang punya dunia? Bukan bupati. Siapa yang punya dunia? Allah. Dan hebatnya Allah gampang ditemui. Setiap manusia bisa ketemu Allah. Ketemu bupati, tidur susah. Bupati perlu tidur. Kalau ibu, satunya kita urus suaminya. Kalau bupati, mulai suaminya orang sampai istrinya orang diurus semua. Ayo, pegawai tak bertengkar suami istri, kita yang urus sebagai pimpinan. Ada lagi pegawainya selingkuh, bupati lagi yang datang disusahi. Dia yang selingkuh, kita yang repot. Nah, itu bupati. Jadi kalau perlu tidur, ya wajar. Tapi demi Allah, Allah tidak pernah tidur. Mau ketemu Pak Bupati, Nabi bilang ajudan, susah ku jelaskan itu, bikin ke proposal. Sudah jadi proposal, datang sama ajudan, tunggu makin baru mau dikasih Pak Bupati, datang makin minggu depan. Datang ke minggu depan, sudah bilang ajudan, oh baru baca bapak. Datang makin minggu depan datang ke minggu depan, bagaimana? Dia bilang, sudah baca Pak Bupati, tapi nak kasih dulu dinas yang bersangkutan. Datang lagi minggu depan, datang lagi minggu depan, dia bilang, sudah dibaca kepala dinas, baru dibentuk tim untuk melihat ini masalah. Datang ke minggu depan, datang lagi minggu depan, apa dia bilang, sudah dibaca Pak Kepala Dinas sama tim, baru mau ketemu dengan Pak Bupati. Sudah ketemu Bupati, apa dia bilang, Pak Bupati, tunggu dulu, bicarakan dulu sama anggota DPR. Sudah dibicarakan semua. Dia bilang, karena ini makin lama, minggu depan datanglah kita minggu depan. Pak Bupati siap menerima kita minggu depan jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita datang, jam 3 sore baru ada waktu. Sama kalau nak periksa ki polisi suruh kita datang jam 10 malam kita periksa ki. Apa ndak kencing-kencing orang? Sudah ketemulah kita sama Opu. Alhamdulillah sudah kita baca itu dek permohonanmu, baik sekali kalimatnya, alhamdulillah. Tapi minta maaf, tidak ada dana itu.
Ayo, 2 bulan habis waktumu, hasilnya tidak sesuai yang kita mau. Tapi Allah tidak disuruh menunggu. Kau gelisah malam hari, Allah sambut kau dalam salat tahajud. Bangun kau sini, kau nggak bisa kau tidur. Baru bangun kita subuh gelisah, Allah di sini kok. Sembahyang subuh kau melapor dulu. Duhur tengah hari, Allah bilang sini kok. Sembahyang duhur kau lagi. Sore masih gelisah, Allah sini kok. Sholat asar. Sampai di rumah masih gelisah, kau melapor masalahmu dalam maghrib. Mau tidur masih pun belum selesai, kau sholat gak bisa, kau lapor apa masalahnya. 24 jam Allah boleh ditemui, mulai dari yang kecil sampai paling dewasa. Boleh, di mana saja boleh ditemui. Allah boleh ditemui di sawah, Allah boleh ditemui di kantor, Allah boleh ditemui di pinggir jalan, Allah di mana saja. Cuma kita yang lebih senang datang sama bupati daripada sama Allah. Coba saya kasih contoh yang tadi, ajudan langsung lompat. Tapi begitu Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Hei pegawai, sini kok, sembahyang dulu. Berhenti goyang itu. Dipanggil lagi kedua kalinya, hayya 'alal falah. Sini. Ibu tahu nggak artinya itu hayya 'alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan. Waleko kejayaan. Lono main bulat kau ya ragu melo sini kau saya kasih itu yang kau mau. Itu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi rapat. Kita bilang Tuhan rapat mau cilaka. Ayo, maka jangan heran 30 tahun kalian jadi pegawai yang mestinya sudah layak hidupmu makmur. Tidak bisa, kenapa? Kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena kau lebih senang datang kepada manusia daripada datang kepada Allah. Maka masyarakatku, saudara-saudaraku orang dulu, kalian mau sukses pada cengi sempajam, perbaiki saja sholatmu.